Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Curhatan lain dulu ya. Ada yang pernah dengar quote ini nggak? Jangan mengukur sepatu orang lain dengan ukuran kaki kita. Atau sebaliknya, jangan mengukur sepatu kita di kaki orang lain. Maksudnya apa? Kalau di sini disebutkan, sebelum menghakimi orang lain, cobalah untuk berada pada hidupnya, merasakan lukanya, sedihnya, ketakutannya, kekecewaannya, dan jika tidak menjalaninya sendiri, cukuplah diam, tanpa menghakimi. Nah, kebetulan hari ini saya dapat telepon dari seseorang. Beliau ini sering banget gitu ya titip barang dari luar negeri kalau saya sedang ada trip. Jadi walaupun saya tidak open just tip, beliau kadang tanya, "Mbak, boleh nggak sih titip ini, beli ini?" Karena satu dua orang ya saya masih suka terima-terima aja. Jadi kalau open just tip itu kan perlu energi yang cukup ya saat kita belanja, saat kita mempersiapkan diri, kemudian packingnya juga, dan berhitung kapasitas bagasi kita. Jadi lumayan reward. Cuma kalau satu dua orang kadang-kadang saya tetap terima aja gitu ya. Nah, kembali lagi ke masalah jangan mengukur sepatu kita di kaki orang lain. Dia tiba-tiba tuh WA saya seperti ini, "Mbak, saya mau tanya-tanya dong, bisa ditelepon nggak?" Saya bilang, "Oke, telepon aja." Dan mulailah kita bicara gitu ya. Dia bilang gini, saya ngobrol sama suami dan saya minta umroh sama suami, pengen umroh sekeluarga. Suami bilang, "Nanti aja lah sekalian haji," karena kan beliau ini kan sudah umroh duluan ya, umroh sendirian gitu tanpa mengajak istrinya. Nah, dia bilang, "Kalau nunggu haji kan 10 tahun lagi antrian saya, masih kelamaan," gitu loh. Maksudnya, "Ayo umroh dulu yuk," sambil menunggu yang 10 tahun itu. Nah, dia tanya, kira-kira budgetnya berapa? Saya kasih beberapa gambaran. Terus saya tanya juga kenapa tiba-tiba menghubungi saya. Dia bilang saya udah lihat-lihat nih di medsos, googling kesana kesini. Terus kok banyak cerita serem-serem ya, banyak jemaah yang nggak dapat hotel, kemudian ada juga yang udah sampai di airport nggak ada tiketnya, dan banyak sekali penipuan-penipuan di medsos yang membuat dia khawatir. Itu yang membuat saya teringat sama Mbak Risa dan mencoba untuk menghubungi Mbak Risa untuk minta saran gitu. Saya bilang, oke, jadi kalau masalah budget itu sebenarnya relatif. Jadi bisa dari yang murah sampai yang spektakuler gitu ya. Terus saya tanya, suaminya dulu umroh kapan dan budgetnya berapa? Dia bilang sekitar tahun 2012 kalau nggak salah. Dan budgetnya itu sekitar 40 juta dan dia menginap di Zamzam Tower. Saya bilang, oh oke, berarti paket yang diambil adalah paket premium. Terus dia bilang, kalau sekarang dengan seperti itu berapa ya? Kalau yang standar dengan servis yang diterima oleh suaminya pada saat itu dan pengen sama dengan yang sekarang atau 11-12 lah ya, itu budgetnya mungkin sekitar 45-50 juta. Nah dia bilang, aduh kalau budget segitu, misalnya di downgrade berapa? Saya bilang, jadi begini, standar untuk menghitungkan budget antara lain satu, yang paling krusial untuk umroh adalah peak season atau low season. Nah di umroh itu low seasonnya ada di bulan Ramadan. Ramadan itu budgetnya memang benar-benar luar biasa gitu ya, karena apa-apanya tuh berlipat-lipat kali gitu dari yang biasanya. Nah di bawahnya Ramadan itu ada di akhir tahun, di liburan anak sekolah, kemudian menjelang Idul Adha gitu ya, atau di 1 Muharram itu juga masih menengah lah untuk peak seasonnya. Setelah itu di waktu yang normal, nah budgetnya itu untuk di waktu yang normal juga bervariasi tergantung dari maskapai apa. Kan kadang ada orang-orang yang, saya nggak mau maskapai ini, saya trauma, saya mau yang ini. Kemudian juga hotelnya apa. Kalau seperti yang suaminya tadi di Zamzam Tower dengan fasilitas yang luxury, sekamar berdua gitu ya, itu juga akan jadi faktor penentu biayanya itu mahal atau tidak. Tapi perkiraannya adalah, kalau yang tadi di level yang premium dengan luxury services itu di kisaran 45-50 jutaan kurang lebihnya, maka misalnya kita memilih hotel yang lebih downgrade, masih di sekitar pelataran juga, tapi mungkin bintang 4 gitu ya, itu kira-kiranya di 40-45 juta. Tapi kalau misalnya mau turun lagi, masih di sekitar pelataran tapi agak jauh dikit gitu, misalnya kayak kan ada tuh Zamzam Tower, di belakangnya ada hotel-hotel juga bintang 4 seperti Elaf gitu ya. Nah jaraknya sekitar 200-300 meter gitu ya, itu bisa mungkin sekitar 35-40 jutaan. Kalau mau agak jauh lagi sekitar 500-600 meter, ya bisa lah antara 25-30 juta. Kalau bisa lebih murah lagi ya bisa-bisa aja antara 2 km sampai 5 km jarak hotelnya dari masjid. Ya pakai shuttle atau naik bus umum itu bisa aja. Budgetnya di antara 23 juta sampai 25 juta itu mungkin gitu loh. Nah dia bilang, oke, ambil yang middle aja lah. Middle itu di angka berapa? Dia bilang mungkin sekitar 35 jutaan. Oke, kalau 35 jutaan mungkin di hotel bintang 4 atau bintang 3. Kalau bintang 3-nya kita bisa agak deketin sedikit, tapi kalau bintang 4-nya mungkin agak jauhan sedikit, saya bilang gitu. Tapi saya takutnya suami saya mengcompare dengan servis dia sebelumnya. Oh, kalau gitu ya jangan, saya bilang. Jadi jangan sampai mengurangi kehusuan beribadah dengan rasa, oh kok sekarang kok kayak begini, misalnya seperti itu. Terus saya bilang gini, kalau misalnya mau downgrade di budget 35 jutaan, di Mekahnya, tapi budgetnya masih di 40-an juta gitu ya, mungkin masih bisa loh dapat mampir di Turki sekitar 3 hari 2 malam. Karena saya tahu dia tuh suka sekali pernik-pernik Turki. Dia bilang, wah menarik nih, dia bilang.
nanti saya coba ngomong sama suami ya, mudah-mudahan suami mau downgrade gitu. Selain itu kan kalau downgrade, kita juga bisa ngajak salah satu ustadz kita untuk berangkat umroh bareng, karena kebetulan kami baru aja membangun pondok pesantren. Wow, luar biasa sekali ya. Saya mendukung sekali gitu, dan saya bilang, oke lah, nanti kita hitung-hitung aja, disesuaikan aja dengan budgetnya, karena buat saya trip atau tour itu budget sangat fleksibel, tergantung dari mau ngapain aja, berangkatnya kapan, punya budget berapa, nanti kita bisa sesuaikan gitu ya, kita bisa kompromikan. Karena saya kan lebih ke customize program. Jadi kalau yang paket-paket udah fix itu kan biasanya kita jual sebagai paket tour konsorsium. Tapi kalau yang customize itu benar-benar based on budget yang punya berapa, terus mau berangkatnya private aja, nggak mau dibarengin dengan grup yang lain atau bagaimana, itu sangat bisa. Nah, setelah ngobrol-ngobrol, terus akhirnya saya kok ada ngerentek gini, loh kok saya kayak ngedrive banget supaya berangkatnya itu di budget yang murah. Saya tanya lagi, ini mohon maaf ya, saya nggak memaksakan untuk supaya pakai budget yang murah, karena mungkin aja loh suaminya itu merasa seperti ini, saya sudah diberikan rezeki berlimpah sama Tuhan, dan inilah saatnya saya beribadah, dan saya ingin tenang beribadah, ingin nyaman beribadah. Nah, kalau kasusnya seperti itu kita nggak bisa lagi ngomongin yang namanya budget, karena barometernya adalah kenyamanan. Kalau beliau itu nyaman dengan berada di hotel yang sangat dekat dengan masjid, sehingga ketika waktu sholat datang, dia tinggal turun, kemudian ke masjid itu cuma dalam hitungan menit saja tanpa harus pusing mencari transportasi, ya itu akan beda lagi. Atau juga mungkin dia suka sekali misalnya malam-malam melihat ke jendela dengan view Ka'bah, menikmati aktivitas di masjid gitu ya, tanpa melihatnya dari monitor, karena biasanya di setiap kamar ada monitor yang melihat kesibukan di Masjidil Haram gitu ya. Nah, kalau seperti itu kan kasusnya udah beda. Jadi saya nggak mau mengurangi kenyamanan beribadah dan keyakinan beliau terhadap rezeki yang dilimpahkan oleh Allah dan dititipkan kepada keluarga mereka dengan mencari budget yang murah gitu. Akhirnya dia juga bilang gini, iya sih, karena kan suami itu udah pernah mendapatkan servis yang nyaman, dan takutnya dia jadi merasa nggak nyaman, merasa tidak sreg gitu ya, ketika nanti di downgrade di hotel yang lebih kurang fasilitasnya, terus jauh, jadi mau ibadah tuh udah capek duluan karena jalan kaki dan lain sebagainya, sehingga mungkin akan jadi emosi gitu ya. Saya bilang, oke lah, diskusiin aja dulu dengan suami, yang penting kalau budget itu fleksibel dan nggak masalah berapapun, nanti saya coba cek dengan budget segitu tuh bisa di mana aja atau bisa ngapain aja. Jadi jangan sampai gara-gara budget maka kekhusyuan ibadah itu jadi berkurang gitu loh. Kalau memang niatnya adalah ingin khusyuk beribadah, insya Allah sih kalau yang namanya rezeki itu akan terganti. Pengalaman saya beberapa kali umroh itu selalu rezeki itu terganti, bahkan pada saat masih di masjid, ya maksudnya masih di Saudi gitu ya. Tiba-tiba di sana ketemu klien, dan tiba-tiba klien itu minta disewakan kapal pesiar di Turki. Jadi saat itu juga ketika kita ketemu ya, pada saat tawaf, terus bilang, saya kebetulan dari sini mau ke Turki, dan saya bawa guru-guru saya, dan saya pengen menservis mereka di Turki dengan kapal pesiar. Ya sudah, jadi dari situ saya langsung bookingkan private kapal pesiar ke Turki. Jadi rezeki itu memang datang dari yang tidak terduga, itu benar adanya. Dan ketika Allah menjanjikan bahwa rezeki itu akan digantikan pada saat kita umroh atau haji, dan itu saya mengalaminya nggak sekali dua kali, tapi setiap kali umroh saya mengalami hal tersebut. Jadi rezeki saya yang dikeluarkan pada saat umroh itu langsung tergantikan gitu ya seketika, entah dengan berbagai proyek yang datang berkelimpahan, entah itu dengan adanya macam-macam lah. Jadi intinya tuh jangan takut miskin atau jangan takut nggak punya duit ketika kita mengeluarkan uang untuk melakukan ibadah yang dijanjikan atau diwajibkan atau disunahkan dalam syariat gitu. Karena saya sendiri mengalaminya. Walaupun kita tentu saja tetap harus berhitung ya, bukan berarti langsung menghamburkan begitu saja, tapi percayalah, berapapun yang kita keluarkan itu insya Allah tergantikan. Nah, kembali lagi ke keinginan dari beliau untuk umroh sekeluarga, akhirnya saya sarankan untuk diskusi aja dengan suaminya supaya niat untuk beribadahnya itu jernih gitu ya, dan tidak dikotori dengan urusan problem-problem dunia. Karena kalau memang dananya ada, kenapa enggak gitu loh? Kenapa tidak membayar kenyamanan beribadah untuk untuk dana yang sudah diberikan atau rezeki yang sudah diberikan Tuhan kepada kita selama ini? Kita pengen punya rumah bagus itu kan untuk kenyamanan, itu aja kita mau ngeluarin duit. Nah, ini untuk ibadah, kenapa kita nggak mau mengeluarkan sejumlah dana untuk kenyamanan ibadah itu sendiri? Kira-kira seperti itu. Nah, itu yang mengingatkan saya ketika jangan ketika kita mencoba untuk mengukur sepatu kita di kaki orang lain. Kalau saya mungkin memang selalu memikirkan bagaimana sih supaya saya bisa trip dengan budget murah. Nggak apa-apa lah, merana-merana sedikit, yang penting budgetnya nggak keluar banyak gitu. Tapi nggak semua orang seperti saya. Ada orang-orang yang benar-benar pengen nyaman selama 11 bulan, dia selama 1 tahun atau bertahun-tahun gitu ya, dia sudah bekerja, mencari uang, memfokuskan dirinya hanya untuk dunia, dan inilah saatnya saya ingin beribadah kepada Allah dan ingin nyaman gitu loh. Itu kan umroh kan biasanya 9 hari atau 12 hari rata-rata ya. Jadi dari sekian tahun hidup kemudian dibayarkan dengan kenyamanan 11 hari, kenapa harus berhitung terlalu pelit dengan Allah yang notabene
Allah itu yang memberikan rezeki itu ke kita. Jadi kira-kira seperti itu. Kemudian saya minta maaf sama dia dan saya bilang, oke, silakan diskusikan sama suaminya, nanti kalau sudah ada keputusan silakan hubungi saya lagi dan saya akan coba membantu merealisasikan dengan budget yang sudah disiapkan. Kira-kira seperti itu. Jadi jangan pernah mengukur kaki, mengukur sepatu kita di kaki orang lain atau sebaliknya. Juga jangan pernah bilang seperti ini, ujian kamu sih nggak seberapa dibanding ujian saya, karena kita nggak pernah tahu loh yang dia rasakan atau yang dia lewati itu seberat apa. Jadi itu aja, saya Risa, mantan gembel internasional yang katanya inang internasional pada travel consultant. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.